jika anak terlanjur nakal. Mungkin sebagian di antara kita ada yang merasakan situasi yang kurang nyaman sebagai orang tua. Anak yang tidak mandiri, malas kerja, banyak alasan, main melulu, ada yang sibuk main game online, main HP di kamar terus, atau anak yang sudah terkontaminasi dengan barang-barang haram dan terlarang, atau lain sebagainya. Saya ikut prihatin betapa situasi ini sangat-sangat tidak menyenangkan. Zaman dulu, sebagai orang tua mungkin lebih mudah mengontrol anak-anak. Tapi di era sekarang ini, orang tua dituntut untuk memahami dunia anak zaman now, di mana gadget sudah menjadi teman anak-anak yang begitu menarik hati mereka dan mudah mengakses apapun yang mereka mau. Celakanya banyak orang tua yang tidak peka akan kondisi ini sehingga membiarkan anak bablas dengan dunianya. Alhasil, anak tumbuh menjadi makhluk yang asik dengan dunianya sendiri dan terlanjur menjadi anak yang kurang peduli dan tidak bersahabat dengan orang sekitarnya. Padahal otak anak butuh diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kata-kata yang positif, kebiasaan yang positif, akhlak yang baik, kasih sayang yang cukup, ilmu agama yang cukup, dan keterampilan yang cukup untuk bekal di waktu usia dewasanya. Jika kita orang tua yang sedang di posisi ini, maka bersabarlah, Anda tidak sendiri. Banyak saat ini orang tua yang sedang berjuang agar anak-anaknya kembali bisa menjadi lebih baik dan mandiri. Saran saya, semoga ini bisa berguna bagi banyak orang. Yang pertama, dekatkan diri pada Allah. Minta ampun, mungkin kita selama ini banyak dosa dan lalai jauh dari Allah, sehingga pertolongan Allah juga jauh dari kita. Yang kedua, sadarlah bahwa kondisi yang terjadi juga ada peran kesalahan orang tua dalam mendidik. Mungkin kita tidak tegas, terlalu memanjakan anak, dan belum menjadi contoh kebaikan buat anak kita. Jangan menyalahkan anak atau mengungkit-ungkit masa lalunya. Yang sudah terjadi biarlah jadi pelajaran dan pengalaman yang berharga. Yang ketiga, tingkatkan kepedulian pada anak, lebih dekat kepada anak dengan bahasa cinta yang tulus, yaitu dengan berkata-kata dengan bahasa yang baik, merangkul, memberi pujian, kan prestasinya, memberi hadiah, membantu kebutuhan anak, dan memberi waktu yang cukup untuk bersamanya. Inilah yang sekarang jarang dilakukan orang tua karena kesibukan, sehingga anak akhirnya mencari perhatian di luar. Yang keempat, kalau anak sudah dekat dengan orang tua, maka ajak anak berdiskusi tentang masa depannya, tentang cita-citanya, dan orang tua mendengarkan dengan bijak. Jika diperlukan, konsultasikan kepada psikolog atau orang yang lebih paham. Yang kelima, sabarlah dalam mendidik anak dan jadilah orang tua panutan bagi anak-anak karena ia akan mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya. Keenam, jangan berhenti mendoakan kebaikan untuk anak di setiap sholat kita. Percayalah, tidak ada yang sulit bagi Allah selama kita yakin akan pertolongannya. Batu yang keras saja bisa berlubang hanya dengan setetes air yang terus-menerus. Apalagi manusia, tentu juga bisa jika dirawat dengan cinta dan kasih sayang yang tepat dan diajarkan ilmu-ilmu kehidupan. Yang ketujuh, yang paling penting adalah orang tua harus siap dan punya waktu menemani anak bertumbuh dan berubah untuk menjadi lebih baik. Ingatlah, anak-anak adalah tanggung jawab orang tua dan nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan lalai.